Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Jadi senang banget hari ini baru pertama kali megang handphone, rasanya gimana gitu. Oh iya, tadi sampai bingung ya gimana cara pakai handphonenya ya? Iya, betul sekali ya. Saya masih terlalu senang hari ini karena Jessica sudah bebas. Bebas juga, Jessica sekarang juga masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan tadi saya harus pulang kemana nanti Om, dia bilang tadi sama saya, pusing juga saya. Tapi sekiranya tetap PK-nya harus diajukan ya, karena untuk membuktikan bahwa ini tidak bersalah. Persis seperti kasusnya Saka Tatal. Jadi peradilan satu kayak begini ini harusnya memang tidak terulang di Republik ini. Nyomang santai people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu absen katanya lagi pipis di luar. Terus ada apapun yang bobo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Nyo, Yes. today membagongkan sekali. Aku baru ngehnya tadi pagi jam berapa ya? Jam 7:30 gitu. Ada info teman-teman jurnalis sudah pada menunggu untuk kebebasan Jessica Wongso. Setelah dipantau-pantau ada beberapa momen-momen yang mungkin bisa kita rangkum ya. Iya. Kebebasan bersyarat ya. Nih, kita langsung meluncur aja yang pertama meluncur. Cus. Nih Nyo. Yes. Yang pertama di repost atau diposting sama kabar netizen 62 ya. Detik-detik Jessica Wongso bebas bersyarat usai jalani 8 tahun penjara dengan vonis 20 tahun. Ciki wow. Play. Pas-pasan banget lagi. Sorry. Buka yuk. Iya dong. Dia tadi salvok Mbak Fristian sebagai dia hitungannya sekarang mantan jurnalis ya. Mengerti perjuangan teman-teman jurnalis yang tadi dia nego nanti gue coba minta buka ya gitu. Iya. Respect Mbak Fristian sampai sekarang ikut ngejemput juga loh. Iya, ya mungkin karena dulu dia ikut ngedampingin selama persidangannya Jessica kan, Mang. Tapi kan dia as a reporter, as a jurnalis pada saat itu kan. Nggak nyangka aja maksudnya ikatannya akan sejauh ini gitu. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Mana sih? Di bawah. Iya, masuk aja. Makanya ngobrol bentar dong. Oh ini langsung disambut sama press conference-nya dari kuasa hukumnya ya. Yang menarik setelah bebas, nanti di next video kita akan lihat Pak Oto akan menjelaskan apa sih keinginan Jessica ini setelah bebas. Iya. Keinginan bukan the whole, keinginan gedenya ya. Baru aja ini kan baru keluar lu mau apa gitu kan. Iya. Nah ini meluncur. Cus. Ninyo, dari ntvnews.id, bebas dari penjara, Jessica Kumala Wongso request mau makan sushi. Ceki wow. Play. Dan setelah itu kita nanti akan ajak Jessica makan siang dulu. Dia katanya pengen sushi katanya. Bisa dijelaskan sedikit proses apa nih Pak? Ya proses di dalam tadi seperti apa Pak? Ini kan prosesnya ini dari lah ini lapas Mbak Fristian. Ini kan dari kan kalau pelepasan itu kan dari lapas. Setelah dari lapas tentunya kan ada pihak eksekutornya itu yang menuntutnya kejaksaan. Jadi harus ada juga konfirmasi dari kejaksaan. Dan kejaksaan baru nanti itu ke Bapas ya. Nah, di Bapas nanti untuk serah terima lah di Bapasnya nanti ke pihak keluarga dan ke pihak keluarga. Kita nanti akan menerima. Kita akan menerima Jessica nanti. Kata-kata mutiara. Di Bapas berarti. Iya, kita keluarga di Bapas sudah di sana sekarang. Nanti Jessica diantar juga. Jessica kayaknya kurang maju dari kita, Mas.
di sana juga. Siapa dari pihak keluarganya kakak Jessica yang akan menunggu dia untuk lapor? Oke. Nanti aja di Senin dong. Kita Udah aja siapa yang dong ya? kita masih di 45 pas. 2 kali 5 nah, 2 kali 5. Nanti di Senin Golf Jessica-nya akan kasih konfirmasi ya, Mas. Terima kasih, Mas. 2 kali 5 ya, Jess. Gila dilindungin loh. Mbak Fristian ya. Dia tahu. Mbak Fristian ngerti banget ya jebolan jurnalis gitu kan. Dan juga tim Peradi biasanya itu selalu apa ya, kalau ada press release terus ada info-info yang gede. Ya menurutku tim Peradi tuh mengerti juga sama teman-teman jurnalis. Jadi biasanya disiapkan satu tempat untuk press release dengan space yang lumayan lebar biar gambar lu bagus dapetnya. Ya lebih proper lah gitu lebih ya. Lebih proper betul. Yang akhirnya jadi setelah dijemput ini siap-siap ya mungkin makan sushi dulu tadi ya. Terus meluncur ke Senayan untuk press conference gitu. Nah di situ tuh banyak semua diungkapkan mengenai gimana aja perasaannya. Terus ke Bang Otto mengenai perihal apakah masih tetap mau PK dan segala macamnya gitu. Dan yang menarik ini nih yang dapat eksklusif menurutku nih dari pihak NTV News nih. Karena bisa dapat prosesi makan susinya dapat. Waduh. Luncur. Just. Ninyo, yang berhasil dapat eksklusif NTV News ID ya. Momen Jessica Wongso santap sushi pas kabebas. Bener loh dikabulin sama Bang Otto. Ceki wow. Play. Ini anaknya Bang Otto. Tuh sama Bang Otto sama Yakub. Terus ada Mbak Fristian juga dan tim Bos Tom. Nah ini masalahnya jurnalis NTV yang berhasil ke sana ditawarin gak nih Bang Otto? Tapi selain makan sushi, Bang Otto juga memberikan sepertinya dari Bang Otto ya. Aku mikirnya dari siapa lagi? Pokoknya yang dikasih handphone. Wah. Ya tapi karena menurut Jessica 8 tahun gua gak megang handphone dan mungkin udah keskip berapa periode keluaran handphone gitu, dia sepertinya agak bingung menyalahkan handphone ya. Meluncur. Just. Ininya dari NTV lagi. Momen Jessica Wongso pegang HP baru setelah 8 tahun di penjara. Cara nyalainnya gimana? Katanya tolonglah Jeki. Play. Voice comment. Kup tolongin dong. Gitu. Apa dia? Kan kalau WhatsApp sih mencet ya main telepon. Apa banyak nomorku dia apa berarti harus lagi dong. Ya sekilas aja ya. Tapi yang aku salutin di sini, aku lebih fokus ke Mbak Fristian ya sih. Iya dia nggak yang nanti dong eksklusif dong di gua aja, kan dia punya media juga gitu kan. Sebagai ibaratnya yang udah dari dulu ngikutin, tapi enggak aja, ini yang perdana eksklusif dari NTV, bahkan dari Nusantara TV ini juga kan ada eksklusif podcast perdananya gitu. Sekarang kita kasih next momennya, meluncur. Just. Nih dari Nusantara TV dengan judul full eksklusif perdana di media tuh kan, wawancara one on one bersama Jessica Wongso, breaking news gitu. Ya Bang Otto dan tim nggak egois juga, nanti deh Fristian juga sebagai yang awal dari dulu punya media di dia aja eksklusif perdananya, enggak gitu, tetap berbagi di sini. Yang mendapat eksklusif perdananya adalah Nusantara TV. Nanti people mungkin yang belum nonton di sini banyak obrolan-obrolan yang lumayan deep juga. Memang mau kasih highlight sedikit aja ya biar Santai people pada meluncur ke sana. Ceki wah. Play. Bukan ya, Otto Hasibuan. Oke, Jessica tadi pagi keluar dari lapas, kemudian menjalani beberapa prosedur administrasi ya Jess ya, kemudian tiba di sini. Tadi juga sudah makan makanan favoritnya, sushi, ya, jadi sudah kenyang, jadi bisa ngobrol kita ya Jess ya. Ngomong-ngomong kurusan ya, Pak Otto ya? Iya Jess, betul ya? Iya. Iya, sekarang saya lagi rajin-rajin nih olahraga. Oke, tapi bukan berarti kurang nikmat ya makanan di dalam sel ya? Atau memang menjaga badan? Ya menjaga badan sih lebih tepatnya ya. Oke, boleh diceritain Jess aktivitasmu di dalam lapas seperti apa? Aktivitas dalam lapas ya berusaha untuk sibuk aja, apa aja yang bisa saya kerjain.
terus ya mencoba untuk membantu lapas, siapa tahu saya bisa berkontribusi dengan sewaktu saya menjalankan waktu di sana. Ya semoga bermanfaat dan bisa meninggalkan kesan yang baik untuk lapas. Apa aja tuh yang kamu kerjakan? Kalau tadi saya ke lapas pagi-pagi ngelihat ada banyak sekali banner. Nah itu katanya yang desain kamu, bener nggak? Oh iya itu saya yang buat ya. Oke, desain, kemudian kontribusi kepada teman-teman juga di dalam ya, mengajarkan mereka hal-hal yang positif mungkin, Jess? Iya, saya berusaha untuk melakukan itu ya. Semoga berhasil. Ya dulu. Apa aja tuh yang kamu kerjain? Sempat jadi guru bahasa Inggris, terus juga kalau teman-teman yang lebih deket aja, nggak yang secara resmi, yang ngajarin olahraga atau apa, seperti itulah yang positif aja buat ngisi waktu. Oke, hal yang positif. Sukanya sudah ada, dukanya apa, Jess? Dukanya ya kangen keluarga, kangen teman-teman, kangen di luar, kangen megang handphone, kangen nonton TV atau nonton bioskop. Di dalam nggak boleh megang handphone? Nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi senang banget hari ini baru pertama kali megang handphone, rasanya gimana gitu. Oh iya, tadi sampai bingung ya gimana cara pakai handphonenya ya? Iya, betul sekali. Ceritain dong, Jess, sel tahananmu itu seperti apa, luasnya, ataupun ya gimana lah, kamu tinggal di sana kan cukup lama ya? Iya. Nah, seperti apa tuh kamarmu? Kalau selnya itu kan saya pindah-pindah ya, jadi dari awal pertama kali masuk mungkin sel yang kamarnya lebih besar, jadi teman-temannya juga lebih banyak. Terus tapi kesini-sininya untungnya saya bersyukur bisa dapat kamar yang sedikit lebih kecil. Jadi mungkin karena saya pekerja, jadi ditaruh di tempat khusus untuk pekerja. Jadi makanya semuanya berteman gitu dengan saya, dengan satu istilahnya blok ya. Jadi ada 6 kamar, jadi semuanya berteman baik dengan saya gitu. Jadi ya karena udah akrab jadi enak aja gitu. Kalau habis kerja ya pulang ke sana ngobrol-ngobrol sama mereka gitu. Jadi satu ruangan itu di dalamnya isinya ada berapa orang termasuk kamu? Kalau yang terakhir saya bertiga, cuman sempat bertiga, sempat berempat, sempat ber-20, sempat ber-18 gitu. Jadi variasi. 18 juga pernah? Ya waktu itu pertama-tama saya baru pertama kali masuk ya. itu satu kamar rame-rame seperti itu, banyak orang. Tapi mereka baik-baik? Baik. Tidak ada yang mengganggu? Tidak ada bully di dalam? Tidak, baik-baik semuanya. Oke, jadi ya tadi aku salfok sama waktu yang banyak kontribusi pembuatan banner gitu yang berbau-bau desain gitu di lapas itu. Iya. Itu kan sebenarnya kalau kita flashback juga kan ya ini secara nggak langsung ngejawab kalau dia ini anak desain bukan anak farmasi ya kan dulu kan rame-rame soal dia anak farmasi yang bekerja di perusahaan di ambulan atau apapun itulah gitu yang berbau-bau farmasi gitu. Tapi ya udahlah ya udah bebas bersyarat. Ini kemungkinan ya nanti kalau misalkan banyak undangan podcast dan Jessica mau menerima entah podcast atau wawancara dari media gitu, pasti ya menurutku ya mungkin sekarang NTV lagi nggak ngeh atau aku belum nonton fullnya sih, pasti akan banyak pertanyaan. Jess, waktu di Netflix itu yang dipotong memang kamu mau ngomong apa sih gitu? Oh iya karena itu kan jadi poin salah satu poin yang netizen yang kenapa nih kok dipotong gitu, belum beres ngomong apa nih? Pengen tahu kayak gimana kelanjutannya gitu ya. Iya. Dan Bang Onto juga sepertinya kemungkinan bakal tetap memperjuangkan PK ya. Ya walaupun belum ada konfirmasi pastinya ya. Masih Bang Onto juga masih mau diskusi, mau sih kayak gimana. Tapi kalau ngeliat case-nya dan ngelihat kemarin udah jadi inspirasi juga kan Saka Tatal kan walaupun sudah di luar, apalagi Saka Tatal sudah dapat bebas murni itu beberapa hari menjelang PK, tapi tetap mau berjuang gitu kan. Kita lihat apakah sama seperti itu. Iya karena memang kan di awal Agustus ya kalau nggak salah Bang Oto tuh sempat ngomong ia mau ngajukan PK-nya Jessica di minggu kedua atau pertama gitu katanya tuh, minggu pertama atau kedua di Agustus gitu ngomongnya kan. Nah sebenarnya tadi aku nggak dapat, sebenarnya aku nonton yang pas fullnya itu sebenarnya Bang Oto ngejelasin sebenarnya mau di akhir Juni atau di awal Agustus, cuman sudah diinfokan seperti itu. Kayak gimana bahasanya aku nggak terlalu. Aku nggak tahu bahasa detailnya seperti apa, cuman yang aku tangkap ini ya dugaanku ya bahasanya adalah mungkin kayak ntar dulu aja Bang PK-nya Bang, soalnya tahun ini dia akan dapat remisi gitu kan, dan juga dapat bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa tahanan dan segala macamnya gitu, kemungkinan makanya diundur. Ada Bang Oto menjelaskan itu. Nih kita kasih nextnya nih. Nih ada sedikit highlight saat press conference tadi ya. Jiki wow. Di hadapan wartawan, Jessica mengaku tidak menyimpan dendam dan memaafkan semua pihak berbuat buruk terhadapnya. Tak hanya itu, Jessica juga mengaku merasa lega
dan berterima kasih pada tim kuasa hukum, keluarga, dan para pendukungnya. Jessica mendapat bebas bersyarat hari ini dari Lapas Pondok Bambu. Meski telah keluar penjara, Jessica tetap harus menjalani wajib lapor hingga 2032. 6 tahun lagi ya. 8. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani. Juga saya harus menjalani apa yang seharusnya saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian dari saya sama sekali. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan mengaku hingga saat ini pihaknya masih mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus Mirna ke Mahkamah Agung. Dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, Oto mengaku menghormati putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Jessica terbukti merencanakan pembunuhan sahabatnya Mirna Salihin hingga ia divonis 20 tahun penjara. Meski begitu, keadilan bagi Jessica akan tetap ia upayakan melalui upaya PK. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Ada pembantu mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita topangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sepertinya mah ya bakal tetap PK ya. Mengingat kemarin juga ada Saka Tatal juga kan ya, yang sudah bebas murni malah tetap mau mengajukan PK untuk membersihkan nama baik gitu kan. Tapi kemungkinan jadwalnya kalau menurutku ya sepertinya ya, dugaanku itu adalah after PK 6 terpidana. Yes. Iya, ya mungkin awal aku agak dak-dikduk juga ya, aduh ketutup nggak exposure-nya ya. Tapi mengingat mereka dari satu tim Pradi dan mengerti cara kerja exposure media, sepertinya tidak akan tertutup gitu, tidak akan ambil-ambilan. Justru menurutku dengan bebas bersyaratnya Jessica ini, Bang Oto bisa sangat-sangat plong dan bisa turun gunung mungkin. Iya, ya kan, karena mungkin ini kan udah setidaknya Jessica-nya udah di luar gitu ya, jadi untuk urusan PK kayaknya bisa di hold dulu gitu betul. Ya. Jadi kita ngejalanin yang apa yang udah berjalan dulu nih, yang 6 terpidana gitu. Ya bisa kita lihat atau kita yakini gitu, karena kan sebelumnya waktu mau mengajukan PK yang 6 terpidana ini, dia tetap mention siapa namanya Jessica gitu. Jadi kayaknya bakal tetap di mention gitu ya. Iya, kalau aku sih ngeliatnya kan karena tetap ada dua fokus yang harus difokusin ya kemungkinan manpower pentolan ini bakal kepecah kan. Nah, mengingat kasusnya sekarang udah kayak begini kondisinya nih, Jessica Wongso sudah bebas bersyarat, mungkin ya yuk pentolan yuk bantuin yang 6 dulu. Ya gitu. Karena kan polisi udah bebas bersyarat nih gitu kan. Bisa kita hold nanti PK-nya gitu. Iya, siapa tahu juga pentolan-pentolannya bisa menemukan Sudirman ada di mana. Iya, bisa turun gunung lah intinya mah ya. Mantap. Ini kita kasih next ya. Nih ya, ada sedikit penjelasan dari Bang Oto, ceki wow. Play. Di Papas inilah nanti proses terakhir dan
penyerahan daripada Jessica kepada keluarga. Nah sekarang di dalam sudah ada ibunya Jessica sudah ada di dalam. Nah tadinya kalau nggak ada ibunya diserahkan pada kita. Karena sesungguhnya PK itu sudah kita buat dan sudah selesai. Tapi karena beberapa waktu yang lalu tiba-tiba kami mendengar ada informasi bahwa dia akan keluar, maka kita memutuskan biar dulu dia keluar gitu ya. Jadi sudah sebenarnya udah siap. Kalau hitunganku udah siap pada saat mention akan mengajukan PK juga di acara apa ya waktu itu ya. Yang di Maranatha Aiman. itu kayaknya. No. Enggak, dari sebelumnya di ini Rakyat Bersuara apa ya? Apa interupsi atau di TV One lupa aku pokoknya. Nah, itu kan pertama kali tercetus gitu akan mengajukan juga. Nah, ternyata di follow up sama tim dari lapas gitu ke Bang Oto. Ya makanya akhirnya di hold sampai muncullah Bang Oto bilang ya minggu pertama minggu kedua Agustus deh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan itu nggak pasti baru majuin gitu. Kalau pasti ya nunggu dulu di luar gitu ya. Buat balik lagi banyak keterangan-keterangan dari Jessica yang mungkin bisa digali lagi, dikorek lagi sama meyakinkan netizen lagi gitu. Siapa tahu juga Jessica bisa membuka rasa penasaran netizen yang selama ini belum terjawab gitu kan. Tentang ini ya, tentang apa sebenarnya kenapa sih yang terjadi itu dari sudut pandang Jessica-nya kan. Kan kalau kemarin dari sudut pandang mohon maaf gitu kan. Bapak Edi terus gitu. Iya. Nah ini syarat pembebasan bersyarat Jessica Wongso ya. Ini lanjut lagi. Lanjut. Berdasarkan pasal 82 Permenkumham nomor 3 tahun 2018. Oke. Pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Oke, berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat 9 bulan. Terakhir dihitung sebelum tanggal telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan terpidana. Ini sepertinya case-nya mirip sama Saka Tatal. Saka Tatal juga kan 8 tahun ya. Ininya kan ya putusannya ya kan ya. Cuma dia menjalani 3,8 atau 3,6 gitu kan. Ya karena sudah menjalani 2/3 juga gitu kan, berkelakuan baik gitu. Nah cuma aku tadi sempat mikir kalau ini diterapkan ke 6 terpidana, kayaknya poin satunya nggak nemu. 2/3 dari seumur hidupnya itu berapa gitu kan. Kalau ini ada titik 20 tahunnya gitu, jadi bisa dihitung 2/3-nya. Iya, nggak tahu ya, ini dari kacamata awam aja kita ya para netizen. Aku mikirnya 2/3. Oh iya kan, tapi 10 tahun seumur hidup. Iya. Jadi kalau aku mikir poin satunya nggak nemu tuh, karena mereka nggak punya patokan berapa lama kan seumur hidup. Jadi 2/3-nya ya. Ya mau dihitungnya ke berapa gitu. Kan umur nggak ada yang tahu gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Ninyo. Yes. Lanjutannya juga ada sedikit highlight yang mau kutip dari Breaking News Metro TV. Ada Bapak Asep Irawan yang berkomentar ya soal bebas bersyaratnya Jessica Wongso ceki-ceki Play. Ya ke Jessica untuk bebas, seharusnya juga bebas dari dulu, nggak usah ditahan karena perkara ini karena mungkin ada sesuatu sehingga dia ditahan dulu kan. Tapi sekali lagi terlepas dari putusan yang akan di PK beberapa hari kemudian, yang jelas bahwa jangan sampai terulang peradilan sesat. Saya termasuk peradilan kepada Jessica itu peradilan sesat gitu kan, karena seharusnya tidak ada satu bukti material pun yang membuktikan bahwa Jessica bunuh. Dan ingat bisa dibuka lah jejak itu, sehingga saya marah sebagai narasumber waktu itu kan, sehingga tidak mau lagi. Tapi sekali lagi bahwa seharusnya Jessica bebas sejak awal. Soal sekarang dia menjalani putusan sudah menjalani sekian tahun, kemudian oleh LP diberi kesan bebas, ya kita hormati itu. Tapi sekiranya tetap PK-nya harus diajukan ya, karena untuk membuktikan bahwa ini tidak bersalah. Persis seperti kasusnya Saka Tatal. Jadi peradilan bersyarat kayak begini ini harusnya memang tidak terulang di Republik ini. Ya kan? Dimention juga Saka Tatal di situ. Soalnya menjadi daya tarik tersendiri, apalagi sudah bebas murni gitu kan. Tapi lu tetap mau berjuang buat nama baik gitu, terutama perjuangan ini tuh sedikit banyak bisa mempengaruhi 7 yang masih ada di dalam gitu. Jadi sepertinya ini akan menjadi suntikan moral tersendiri ya buat tim Peradi, terutama tim Bandung gitu yang sekarang ini lagi megang PK 6 terpidana gitulah ya. Karena kurang lebih
kalau menurut Bang Oto kan ya Jessica sama yang 7 deh ya, 7 Iya, 7 lainnya, terpidana, 7 terpidana yang mirip-mirip. lainnya. Iya, mirip. Sama case itu tuh pertama pasalnya pembunuhan berencana, sama-sama pembunuhan berencana gitu kan. Ya kedua ya soal tadi yang katanya bukti material gitu kan. Ya mirip-mirip lah ya. Kebetul Pradi megangnya yang berat-berat mulu ya. Gila, respect sama tim Pradi. Nih Nyo, kita kelasnya Nyo meluncur. Cus. Ini Nyo. Yes. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman jurnalis ya, teman-teman wartawan. Salah satunya kayak syaratnya apa aja sih, gitu kan? Kan bebas bersyarat. Biasanya nggak boleh apa, biasanya. Ini ceki-ceki. Play. Saya nggak tahu persis soal itu tadi, karena saya juga tadi nggak jelaskan. Mungkin Anda bisa tanya kepada lapas aja kali. Apa syarat-syaratnya ya? Terus terang aja saya nggak detail tahunya tadi. Kak Jessica kan baru ke dunia luar lagi ya. Selain ada yang pro, pasti ada yang kontra dengan Kak Jessica. Kira-kira ada ketakutan nggak sih menghadapi masyarakat di luar lagi? Kekhawatiran pasti ada ya, tapi ya mau bagaimanapun harus tetap dijalanin. Nggak boleh saya merasa saya takut, jadi saya tidak berbuat apa-apa gitu. Jadi ya, tetap harus semuanya harus tetap dijalanin. Persiapannya apa Kak? Kira-kira dukungan dari keluarga Kak atau dari siapa? Kalau persiapan secara spesifik tidak ada. Saya orangnya itu ya hari ini aja, besok apa yang terjadi aja gitu. Cuman kalau dukungan ya pasti di samping saya, di sekitar saya itu pasti ada orang-orang yang sayang sama saya, yang mendukung saya. Jadi itu aja sih yang saya fokusin. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Sebelum lanjut, berarti kalau iya bener juga sih ada pro dan kontra, berarti mau nggak mau ya satu-satunya ya buat ngekelirin semua PK, nggak ada opsi gitu sepertinya ya. Ya kecuali kalau dari Jess-nya ya tidak tidak masalah gitu, tidak mempermasalahkan. Ibaratnya kan kalau dia nggak PK ya status mantan terpidana akan terus menempel. Dan juga tetap harus melakukan wajib lapor kalau nggak salah sampai 2032 tuh ya. Iya tadi katanya. Ya balik lagi tergantung kliennya sih kalau dari kuasa hukumnya sepertinya ya. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Tentang rekayasa titik dan juga masalah opsi yang tidak ada itu. Jelaskan Bapak sedikit. Seperti katakan, kalau mengenai PK-nya nanti supaya lebih, karena itu panjang lebar dan teknis, nantilah saya ajak teman-teman nanti, saya undang lagi sekali lagi berbicara tentang kalau kita ajukan PK ya. Jadi kita fokus dulu terhadap, saya masih terlalu senang hari ini karena Jessica sudah bebas juga. Jessica sekarang juga masih bingung, nggak tahu apa yang dikerjakannya. Bahkan tadi saya harus pulang kemana nanti Om, dia bilang tadi sama saya, pusing juga saya. Gitu ya Pak ya semuanya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami semua. Ada Jako, Firman mau ngomong? Ada? Semua ada yang bicara? Cukup ya? Oke ya, masih. Ini kalau ngeliat kayak gini sih ibaratnya status mantan terpidana yang saat ini masih nempel di Jessica sih buat Jessica sepertinya kayak tidak terlalu berdampak ke dalam dunia pekerjaannya dia ya. Kalau kayak gini dengan skill yang dia punya juga sebegitu sayangnya Bang Oto sama Jess gitu ya, bisa banget ya udah ikut kerja sama Bang Oto aja. Mau lu mantan apa kek gitu kan ibaratnya kan. Point of view-nya aku rasain ibaratnya kayak misalkan 7 terpidana keluar gitu kan, terus sulit mendapatkan pekerjaan, pasti Kang Deddy yang narik gitu. Ibaratnya begitu point of view-nya mirip-mirip kan. Udah ada yang ngejamin lah gitu ya. Iya, udah ada yang ngejamin, orang yang percaya dan tidak mau melihat status yang melekat kepada seseorang ibaratnya ya. Oke. Ya semoga aja kita turut happy ya karena udah bisa keluar dengan bebas bersyarat, tapi ya semoga aja tidak terlalu tertutup nih ya masalahnya kan soal tidak terlalu tertutup soal pengajuan PK dari 6 terpidana, juga pencarian tim Pradi terhadap posisi Sudirman gitu kan. Soalnya ini udah kentang nih, udah mau finish gitu ibaratnya kan ya. Dan juga semoga Bang Oto dan tim
yang pentolan-pentolannya bisa turun gunung membantu PK6 dan semoga menjadi 7 terpidana ya ibaratnya PK-nya ya. Sambil menunggu update-nya, kita meluncur ke Setting the Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Super Thanks kita kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Neiza Galuh. Ngelapak mang agak panjang nih. Gue udah punya analisa sendiri soal Mega, tapi itu di luar konteks kasus ini, jadi gue gak mau bahas deh. Intinya kasusnya menurut Neiza Galuh ya, Laka yang direka saya seperti itu, tapi kasus aku bisa. Linda yang melahirkan nama-nama pidana DP kesurupan yang motif aib balas dendam. Soal Vina pada perempuan yang ya ini keluarga sehingga lebih nyaman dari di luar rumah seperti kalau memang ada bisa jadi biasanya ada dan mereka jadi ini kayak kasusnya ini banyak juga sama kayak hasil analisa kebanyakan netizen juga ya apa jangan seperti ini kita tunggu nanti. Nextnya disambut sama Permana dan Waktu. Secara yang saya bukan orang IT sih itu terang benderang ya. Rang ya, itu udah jelas di kolom samping itu ada info send dan read ya. Yang jelas berarti kalau ada kalimat seharusnya send berarti terkirim dan berarti dikirim atau terkirim oleh Ina. Kalau read berarti dibaca, sudah terbaca. Ya. Wele buat si Putra gitu kan. Sudah keliru ditambah ngawur, tapi tetap saya bukan ahli IT atau kita yang belum disebut ahli wajib nggak kepake katanya pendapatnya. Apalagi lu ya dari Irfan ya. Lah apa tuh? Lu tuh lagi mabok katanya. Ini apa? Nggak ada yang lebih lagi. Benar kata Bang Reza. Bukti saintifik itu sulit dibantahkan, nggak bisa dielakkan lagi. Makanya ketua PH UPLE ini makin imagine permisi numpang lapak agar ragu kalau diperiksanya sama Sukro. Saya curiga nih ada 2 kubu dalam pos sampai ada yang berani lawan Pak Kapolri. Ya itu kita berpositif thinking aja ya, tapi biar lebih afdol sih sebenarnya nggak cuma 1 tapi beberapa ahli yang turun gunung gitu ya. Kakak Mira, Mang Nyo maaf cuma mau ngingetin sama sebenarnya juga temen better positive thinking sama beberapa ahli yang turun gunung gitu ya, biar enak gitu. Ada Dante Reaction, kita mah mana mau denger Bang, kayaknya meskipun para kayak dilaporin juga karena nggak mau ngakui. Itu batunya batu tuh. King Adit, harus belajar bahasa daerah sama bahasa pergaulan warga Cirebon kok. Dari ini sepertinya nampaknya masih semua ya dari gamer idiot ya. Serius nanya itu kubu di si Pipit. Ya nggak tahu, tapi ya sejauh ini banyak netizen yang memandang seperti itu. Gitu ya. Nextnya dari Billy Christian. Tontonanku di channel ini tiap hari buat recap all kasus Cirebon ini ya. Tapi hari ini lagi recap bebas bersyaratnya Jessica ya. Kelanjutannya Jessica lah ya. Jessica ya numpang lapak ya. Saya kerja cukup lama di kantor Tere Oredu. Indisit ya. Dulu HCPT ya kayaknya ya. Sangat mudah bagi kami melihat histori penggunaan, mau telepon, mau masuk atau keluar, miss call, dan bahkan situs internet yang sering dikunjungi. Bahkan untuk nomor yang inaktif sekalipun bisa dibuka. Cuma masyarakat awam tidak mudah membuka data, harus pihak-pihak berwenang yang mengajukan. Dan untuk kasus yang sensitif seperti ini cukup mudah, bahkan sangat mudah. Cukup datang ke Tere Cirebon, semuanya bisa kebuka. Semoga kasus ini cepat selesai. Not itu adalah kebijakan perusahaan yang dulu, kalau sekarang kurang tahu. Itu nice info Gan. Dari Jesa Artian, get kontak sudah rilis tapi belum banyak masyarakat yang di 2016 yang tahu Nyomang. Soalnya itu bener kata Nyomang, nama-nama itu muncul sesuai dengan tag nama yang diberikan oleh orang-orang yang menyimpan nomor dan juga menggunakan get kontak. Selain itu juga kalau di runut Kominfo itu baru mensosialisasikan terkait penggunaan kartu baru harus daftar di tahun 2017. Iya dah. Lupa ingat aku. Jadi wajar saja kalau nomor lama Vina di recycle dan dipakai oleh pengguna baru yang kemungkinan saat daftar menggunakan nama Ayu dan top line tagnya Teh Ayu. Yonita, betul Nyomang, nomor HP gue yang lama aja kalau telepon sudah jadi milik orang lain. Video Ali numpang lah saya, numpang ya Nyomang, sumpah ngakak. Sorry to say, kayaknya Santai People lebih beda kelas. Satu Santai People mah pada best
habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, berjasa-jasa, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya, dan Mamang, Abu yang dan Makun yang muter-muter. Dua teman cabut dulu dan ciao.